Iya, Safa. Iya, boleh, Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi mengenai bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Anggota kelompok A terdiri dari Aal Puspita, Berlianda Puspa Oktavia, Laila Hidayat Santoso, Air Salsabila, Metri Dida Mustika, Muhammad Ilman Triyanto, Lailatul Mahmuda, saya sendiri, Safa Kalbi Vanisya, Rivaldi Ahyar Nasrullah, dan terakhir ada Muhammad Afi Mufti. Next. Latar belakang, kemajuan di bidang ilmu kesehatan telah memberi harapan hidup yang lebih baik pada manusia. Namun terlepas dari keberhasilan, ilmu kesehatan mengatasi berbagai masalah kesehatan. Masalah lain yang berkaitan juga mulai muncul dengan meningkatnya teknologi, perawatan dan pelayanan kesehatan. Banyak penyakit yang menimbulkan wabah dalam skala besar dapat dicegah. Kehadiran bioteknologi akan menguasai kehidupan manusia dan memiliki kekuatan besar untuk mengubah jalan perkembangan organisme dalam kehidupan. Manusia memanfaatkan bioteknologi tidak hanya untuk menemukan dan mengurai kehidupan, tetapi berusaha mengubah dan menciptakan kehidupan. Perubahan tersebut dapat menimbulkan konflik moral terkait perkembangan bioteknologi yang dianggap telah melewati batasan etika kemanusiaan dan akhlak dalam agama. Sehingga agama dan norma tidak dapat menjalankan fungsinya ini pun mulai bermunculan dan diperkirakan akan terus bermunculan, sehingga dirasa perlu ada bioetik yang menata dan mengatur pola penyaluran, penggunaan, dan pemanfaatan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bioetika ialah ilmu pengetahuan yang menawarkan pemecahan masalah bagi konflik moral yang timbul dalam tindakan, praktik kedokteran, dan ilmu hayati. Bioetika bertitik tolak dari analisis tentang tata data ilmiah, biologis dan medis. Dalam bioetika, moral dan etika itu sendiri merupakan prinsip dasar yang benar harus dijadikan pijakan atau pedoman dalam pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Bioetika sangat diperlukan sebagai pengawal riset biologi dan bioteknologi modern. Kemudian pengertian bioetik. Bioetika atau bioetik didefinisikan oleh Samuel Deleuze-Shannon 1995 sebagai penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks berkaitan dengan kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologi. Jadi bioetika menyelidiki dimensi etik dari masalah-masalah teknologi, ilmu kedokteran, dan biologi yang terkait dengan penerapannya dalam kehidupan. Sedangkan menurut Jati pada tahun 2003 menegaskan bahwa bioetika tidak untuk mencegah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang biologi atau bioteknologi, tetapi menyadarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai batas-batas dan tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu prinsip bioetik. Yang pertama ada prinsip autonomi atau self-determination. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan atau pemerintahan atau hukum. Namun otonomi juga digunakan pada suatu kondisi individu yang maknanya bermacam-macam seperti hak untuk bebas, pilihan pribadi, kebebasan berkeinginan, dan menjadi diri sendiri. Secara umum ada beberapa cara menerapkan prinsip otonomi, khususnya dalam praktek kedokteran. Cara-cara tersebut antara lain menyampaikan kebenaran atau berita yang sesungguhnya, menghormati hak pribadi orang lain, melindungi informasi yang bersifat rahasia, mendapat persetujuan untuk melakukan tindakan terhadap pasien, dan membantu orang lain membuat keputusan yang penting. Nah, prinsip kedua ini ada prinsip tidak merugikan atau non-maleficent. Nah, prinsip ini melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Nah, prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau do no harm. Pada dasarnya, prinsip no maleficence ini memberikan peluang kepada pasien, walinya, dan para tenaga kesehatan untuk menerima atau menolak suatu tindakan atau terapi setelah menimbang manfaat dan hambatannya dalam situasi atau kondisi tertentu. Yang ketiga ada prinsip murah hati atau beneficence. Makna dari kata
kata itu dapat berarti pengampunan, kebaikan, kemurahan hati, mengutamakan kepentingan orang lain, mencintai, dan kemanusiaan. Nah, prinsip moral beneficent itu sendiri adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan orang lain. Di sini adalah pasien. Nah, dalam beneficent tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang menimbang sisi baiknya itu lebih besar daripada sisi buruknya atau mudorot. Selanjutnya ada prinsip keadilan justice. Di situ maksudnya adalah prinsip ini mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya atau pendistribusian dari keuntungan, biaya, dan risiko secara adil. Nah, prinsip justice ini diterjemahkan sebagai penegakan keadilan atau kesamaan hak kepada setiap orang. Dalam di sini adalah pasien. Nah, definisi lainnya yaitu adalah memperlakukan orang lain secara adil, layak, dan tepat sesuai dengan haknya. Selanjutnya, pembahasan cloning. Cloning secara etimologis berasal dari kata klon yang diturunkan dari bahasa Yunani yaitu klon. Artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman, wangko, dan kristanto 2013. Sedangkan secara terminologis, cloning adalah proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekul asalnya. Pada prinsipnya, mengklon individu baru ialah mengganti inti telur dengan inti sel definitif lalu merangsang sel telur itu tumbuh. Metode cloning wangko dan kristanto diantaranya satu artificial embryo twinning, yang kedua somatic cell nuclear transfer. Berdasarkan penelitian Wangko dan Kristanto, jenis-jenis cloning meliputi cloning molekul, cloning sel, dan cloning organisme. Berikut adalah proses cloning pada hewan menurut penelitian Hine. Yang pertama, penyediaan ovum yang sudah matang, lalu ada pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum, terus ada transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum enuklease. Yang keempat ada aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik. Yang kelima kultur embrio in vitro. Dan yang terakhir transfer embrio yang dikloning ke induk resipien. Selanjutnya proses cloning pada manusia. 1. Sebuah sel diambil dari pria atau wanita donor, kemudian mengambil sel telur ibu yang sudah subur. Nukleus diambil, sel telur dipisahkan dari kode genetiknya, kemudian DNA diambil dari nukleus. Nukleus sel donor digabung dengan sel telur, kemudian sel telur diberi kode genetik donor. Yang keempat, sel dikembangkan di laboratorium sampai menjadi embrio. Yang kelima, embrio ditanam di uterus ibu atau ibu pengganti. Dan yang keenam, janin menjadi salinan genetik yang persis dari sel donor. Selanjutnya, yakni cloning dalam perspektif Islam. Nah, sistem cloning yang diterapkan pada manusia tentunya akan menimbulkan masalah dan pro kontra, karena cloning dalam hukum Islam termasuk ijtihadiyah, yakni tidak secara jelas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ditinjau dari segi agama, pada dasarnya hukum cloning adalah boleh atau mubah jika cloning dilakukan kepada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Dasarnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah adalah untuk kemaslahatan umat. Namun, ayat ini masih bersifat am dan dikhaskan. Nah, syariat Islam mengharamkan dilakukannya cloning pada manusia dengan dasar argumentasi. Yang pertama, anak-anak produk proses cloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal, cara alami inilah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunannya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Qiyamah ayat 37-38 yang artinya, bukankah dia dahulu setetes
mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, anak-anak produk cloning dari perempuan tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah. Dan sebaliknya, anak produk cloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung atau mediator. Hal ini bertentangan dengan surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, berdasarkan fatwa Musyawarah Nasional 6 MUI tentang cloning telah menetapkan bahwa cloning manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipat gandaan manusia hukumnya adalah haram. Dan segala eksperimen atau praktik cloning terhadap manusia telah dilarang. Sementara itu, cloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan atau untuk menghindarkan kemudaratan atau hal-hal negatif. Berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa cloning pada manusia telah jelas haram hukumnya karena bertentangan dengan ayat-ayat reproduksi dalam Al-Quran, serta lebih banyak membawa kemudaratan pada manusia. Sebaliknya, cloning pada hewan dan tumbuh-tumbuhan boleh dilakukan dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan manusia dan tetap menghindari kemadorotan. Selanjutnya adalah bayi tabung. Bayi tabung atau dalam istilah kedokteran disebut fertilisasi in vitro adalah proses pembuahan sel telur oleh wanita. Sel telur wanita oleh spermatozoa pria, bagian dari proses reproduksi manusia yang terjadi di luar tubuh. Program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami karena kelainan pada tubannya, endometriosis atau radang pada selaput lendir rahim, oligospermia atau sperma suami kurang baik, unexplained infertility atau tidak dapat diterangkan sebabnya, dan adanya faktor imunologik atau kekebalan. Nah, pada ilmu kedokteran dikenal ada 7 metode bayi tabung. Yang pertama adalah sel sperma suami disuntikan langsung ke sel telur istri. Yang kedua, sel sperma berasal dari suami, sel telur berasal dari istri, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri. Yang ketiga, sel sperma berasal dari donor, sel telur berasal dari istri, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri. Yang keempat, sel sperma berasal dari suami, sel telur berasal dari donor, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri. Yang kelima, sel sperma berasal dari donor, sel telur dari donor, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri. Yang keenam, sel sperma berasal dari suami, sel telur berasal dari istri, kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita lain atau rahim sewaan. Dan yang terakhir, sel sperma dari suami, sel telur dari istri, kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya. Nah, lalu bagaimana sih perspektif Islam terhadap bayi tabung? Proses bayi tabung dalam Islam hukumnya boleh jika sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri dan sel telur yang dibuahi diletakkan dalam rahim istri. Sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disahkan oleh Islam, yaitu kelahiran dan berbanyak anak. Seperti yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur, sebab sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, program bayi tabung hukumnya haram apabila yang pertama, sel telur istri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan istri, atau apa yang disebut sebagai ibu pengganti, atau surrogate mother. Kemudian yang kedua,
Proses pembuahan buatan terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur yang bukan istri, meskipun sel telur tersebut telah dibuahi diletakkan di dalam rahim istri. Yang ketiga, proses pembuahan terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur bukan istri, meskipun sel telur yang telah dibuahi diletakkan dalam rahim istri. Hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan pencampur adukan dan penghilangan nasab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apapun dari Allah, dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia melihat kemiripannya, maka Allah akan tertutup darinya. Dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu, dan kemudian pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian berikut adalah 4 fatwa MUI tentang bayi tabung atau inseminasi buatan. Yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah, sebab bayi tersebut ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram, sebab akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram, sebab akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Yang terakhir, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram. Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau disebut zina. Kemudian yaitu transplantasi organ. Transplantasi organ adalah suatu tindakan medis yang bertujuan untuk memindahkan organ tubuh manusia ke tubuh manusia lainnya atau tubuhnya sendiri. Transplantasi organ dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan, yaitu yang pertama autograf adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh yang sama, misalnya operasi bibir sumbing. Yang kedua, allograf, yaitu pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, misalnya transplantasi ginjal. Yang ketiga, isograf adalah pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh yang lain yang identik, misalnya transplantasi antar kembar identik. Yang keempat yaitu xenograf adalah pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya transplantasi dari spesies hewan ke manusia. Nah, berdasarkan hubungan genetik antara donor dan resipien, transplantasi organ dibagi menjadi 3 macam, yaitu autotransplantasi, homotransplantasi, dan heterotransplantasi. Next. Nah, dalam menyikapi hukum mengenai transplantasi organ, ada beberapa pendapat antara ulama klasik dan ulama modern. Para ulama klasik sepakat dalam memperbolehkan transplantasi organ selama tidak mendapatkan organ lainnya dan tidak menyebabkan timbulnya mudorot. Qardawi berpendapat juga bahwa adanya praktik transplantasi organ diperbolehkan, namun sifatnya bersyarat. Nah, pandangan hukum Islam lain mengenai halal dan haramnya transplantasi organ tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ahli fikih Mesir, yaitu Abu Hasan As-Saizili, menafsirkan bahwa ayat tersebut berisi larangan kepada manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya, meskipun tujuannya untuk kemanusiaan, sehingga transplantasi organ tubuh bila dilakukan dengan tidak ada hajat syar'i, maka hal itu bersifat haram. Namun apabila ada hajat syariah seperti menyembuhkan penyakit atau kecacatan, maka hukumnya diperbolehkan. Next. Adapun menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulang orang hidup. Nah, larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut itu adalah manusia dilarang memotong atau merusak tubuh manusia yang sudah meninggal, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah dalam peperangan. Perbuatan seperti itu dilarang dalam Islam, tetapi jika dengan cara wasiat organ tubuh mayat boleh didonorkan dengan cara tertentu, termasuk tidak boleh mendonorkan seluruh atau sebagian besar tubuhnya.
Majelis Ulama Indonesia juga memiliki pandangan terhadap transplantasi organ yang tertuang dalam fatwa yang diterbitkan pada 8 Maret 2019. Yang pertama, seseorang tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menjual organ kepada orang lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i, karena organ tubuh bukan merupakan hak milik atau hakul milki. Kedua, tidak boleh mendonorkan organ vital karena dapat menyebabkan kemandulan, di mana hal itu bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan manusia untuk memelihara keturunan. Yang terakhir yaitu tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkan seorang penyakit, melainkan hanya dengan transplantasi. Selanjutnya yaitu abortus. Abortus dalam bahasa Arab disebut ijhad yang berarti menjatuhkan, membuang, melempar atau menyingkirkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan, keguguran atau keluron, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal untuk makhluk hidup, serta gugur untuk janin. Abortus dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama abortus spontan, merupakan pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia seperti perdarahan dan kecelakaan. Yang kedua ada abortus buatan, yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan yang tampak jelas ada campur tangan manusia. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama abortus artificialis therapicus, yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap para ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan. Yang kedua itu ada abortus provocatus criminalis, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Biasanya dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Imam Ghazali berpendapat dalam kitabnya Ihya Ulum al-Adin bahwa aborsi merupakan tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Dikatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara sperma dan ovum di dalam rahim wanita. Jika telah ditiupkan ruh kepada janin, maka itu seperti tindakan pidana yang sangat kejam, setingkat dengan pembunuhan bayi yang hidup. Next. Disampaikan juga dalam Al-Quran terkait aborsi atau membunuh dalam surat Al-Isra ayat 31 dan 33. Berdasarkan ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas, bahwa kehidupan manusia itu suci, sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan atau diakhiri, kecuali dilakukan untuk satu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan. Penutup. Kesimpulannya ya, ini bioetika merupakan ilmu yang menghubungkan antara sistematika ilmu biologis dan nilai-nilai kehidupan. Bioetika tidak menghambat ilmu pengetahuan, namun memastikan bahwa segala bentuk tindakan dalam pengkajian maupun penerapan ilmu biologis memiliki tanggung jawab terhadap bentuk kehidupan itu sendiri. Bioetika memiliki kaitan yang erat dengan Islam, karena prinsip ilmu dalam Islam sendiri mengajarkan untuk meninjau manfaat atau maslahat maupun kerugian mudarat dari suatu tingkatan yang akan diambil. Baik etika maupun keilmuan dalam Islam sama-sama berpikir untuk memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan. Kemudian sarannya yakni bioetika dan prinsip keilmuan Islam sama-sama mengajarkan untuk memikirkan konsekuensi yang akan terjadi saat suatu tindakan dilakukan. Proses pengkajian konsekuensi dapat lebih efektif apabila pengambilan keputusan menerapkan berpikir sistem. Melalui pemikiran yang sistematik, pengambilan keputusan dapat melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga memiliki pandangan yang lebih baik mengenai sebab akibat dari suatu tindakan ke tindakan yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.